Silakan. Tentang itu tadi ya, tentang Alkitab ya, Bibel ya. Eh, Bibel kan ada dua, kan, terbagi dua, dua bagian besar ya. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, di Perjanjian Lama ini sangat jelas kita lihat orientasi cara berpikir, cara memahaminya itu ada satu ahli yang menyebutkan bahwa orientasi eksoteris, ya. Artinya dia orientasi kita melihat, memandang Perjanjian Lama itu adalah hal-hal lahiriah, syariat, materi. Nah, selalu itu yang diperbincangkan atau yang ditonjolkan dalam Perjanjian Lama. Nah, sekarang ini bukan zaman Perjanjian Lama lagi. Sekarang ini adalah zaman Perjanjian Baru. Nah, tentu berbeda cara orientasi berpikirnya. Bukan lagi hal lahiriah, syariat, materi. Tapi sebaliknya, esensi. Kalau lahiriah esensinya apa? Batin, batinia. Syariat esensinya apa? Hakikat. Materi apa? Intisarinya. Nah, sekarang kita ribut. Ribut masalah apa yang tertulis dalam Perjanjian Baru. Kenapa ribut? Karena selalu kita, ya, atau siapapun yang menyanggah Perjanjian Baru itu, pikirannya orientasinya selalu lahir ya, syariat, materi. Kan nggak benar lagi seperti itu. Gimana kira-kira? Atau seperti tadi, eh, Saya disebut, jelaskan ya. apa suara saya jelas? Jelas jelas. Nah, tadi tentang penyalipan. Tadi sebut seharusnya umat Kristen gembira dong. Yesus disalib. Oh, apa tadi? Bersedia. Mbak masih doubling itu. Masih doubling. Iya masih doubling. HP-nya berarti. Oh ya sebentar ya, sebentar coba aku ganti HP dulu ya. Ya, saya dengar tadi ditanggapi tentang penyalipan. Seharusnya Kristen itu sedih. Sedih ya. Masa Yesus disalib gitu, disiksa. Seharusnya sedih. Ini malah gembira. Nah, ini salah. Salah apanya? Persepsinya. Karena kalian itu pasti berpikirnya orientasinya lahiriah. Lahiriah, disiksa. Coba kita bagi dua dulu. Penyiksa dan yang disiksa. Kalian pro yang mana sekarang? Ada yang bisa jawab? Kalian pro yang penyiksa atau yang disiksa? Yesus itu Terus disiksa. saja nanti saya jelaskan nanti. Nanti tak jelasin, terusin aja. Yesus disiksa. Penyiksa itu ya orang-orang apalah, orang-orang beragama, orang beragama. Agama Yahudi. Nah, nampaknya kalian itu berpikir pro kepada penyiksa. Kok bisa seperti itu? Seharusnya kan yang disiksa. Nah, apa misi Yesus dalam penyalipan ini? Dia kan sesuai dengan ajakannya, yang mengikut aku harus menyalibkan dirinya juga. Artinya semua orang harus seperti itu. Jangan ada orang yang pro penyiksa. Artinya kalau semua orang pro dengan yang itu, yang tidak ada penyiksaan lagi ya. Artinya seperti Yesus tidak menyiksa, itu kan damai sejahtera. Jadi kenapa kalian seolah-olah seperti membela atau pro kepada penyiksa? Coba dulu dijawab. Ada yang bisa jawab? Oke, saya jelaskan ya. Jadi gini, sebenarnya andai kan Yesus itu benar-benar mati disalib, tidak masalah sebenarnya. Karena di dalam Matius itu kalau tidak salah ya, mereka pembunuh para nabi. Jadi semua para nabi itu risikonya pembunuhan. Makanya kata Yesus dalam Markus 6 ayat 4, beginilah seorang nabi diterima di mana-mana kecuali di tempat tinggalnya. Nabi Muhammad sendiri, dia ditolak mau dibunuh. Lebih banyak ancaman pembunuhan kepada Nabi Muhammad daripada kepada Yesus. Makanya beliau hijrah ke Madinah. Jadi semua para nabi itu terancam pembunuhan memang. Zakaria dibunuh. Makanya kata Yesus, kenapa kalian ingin membunuhku? Siapa bapakmu? Mereka menjawab, Abraham.
Bukan, iblislah bapakmu karena kalian ingin membunuhku. Kalian mau membunuhku karena kalian tidak mau mengikuti ajaranku. Nah, jadi andai kan dia benar-benar mati, itulah risikonya para nabi itu. Tiba-tiba diklaim menebus dosa. Nah, tidak nyambung. Karena nebus dosa dengan darah itu tumbal namanya. Ajaran-ajaran pagan itu. Bukan Dewa-dewa seperti itu, dulu Pak. itu kalau punya masalah, pingin selesai harus ada tumbal manusia darah. Nah, ini dimasukkan ke Seperti itu, Pak. ajaran. Sebentar, Pak ya. Tadi kan saya Ini- bagi Kenapa? dua. Ada dua, satu pembunuh, satu yang dibunuh. Hmm. Nah, Terus, Tuhan Yesus ini kan nabi-nabi yang lain bagaimana? dibunuh itu, coba. Saya nanya, nabi-nabi sebelum Yesus dibunuh itu apakah menebus dosa juga? Bukan itu Apa alasannya masalah. mereka dibunuh? Nanti belakangan itu masalah itu ya. Nah, Pak, terus ini Ada yang tadi pembunuh. aku tanyain masalah awalnya gini loh, Pak. Aku kan nanyain penyalipan itu kan Bapak yakini benar gitu kan, berdasarkan pedoman kitab suci Bapak. Jadi kalau bisa sih Bapak kalau jelaskan, mending pakai bahasa yang gampang dicerna aja deh gitu. Apalagi kitab suci Bapak kan ada tuh terjemahan bahasa Indonesia. Gampang kan kita baca. Nah, di situ aja tuh banyak hal-hal yang menjelaskan ini yang benar yang mana gitu loh. Jam berapa Yesus disalib? Di Markus kok jam 9 itu disalib, tapi Yohanes jam 12 aja belum disalib. Terus yang bawa salibnya Yesus itu siapa? Kalau di Matius, Markus, Lukas itu katanya Simon yang bawa. Kalau di Yohanes Yesus sendiri yang bawa. Terus hari apa Yesusnya disalib? Yang satu Itulah katanya yang saya bilang tadi. bilangnya Udah, hari udah. ke-15. Ya, saya ngerti, Pak. Sumbernya Saya sama ngerti. kan gitu Saya loh. ngerti, Yang terus makanya yang saya dijadiin di acuan awal. ini yang bener yang mana itu deh, yang bener yang mana, Oke, karena oke, itu saya Makanya bentar saya ya, Bu. tadi di awal Bu, suara ya. mengawali bahwa perjanjian lama itu orientasinya cara berpikirnya selalu lahiriah, syariat, materi. Ya, perjanjian baru itu batiniah, hakikat, substansi atau intisari. nah ini loh bahasanya Nah, untuk loh. menilai Terus yang memang simpelnya yang bener yang mana nggak ada yang Bapak? simpel. Bahasa perjanjian baru itu nggak simpel. Loh, kok nggak simpel lah, itu jelas tulisan ayatnya kok. Nah, Kalau di Enak kalau kalau Makanya dipisahin saya- enak ya. di Markus 15 ayat 25 itu Iya, iya. jelas banget loh Pak. makanya Jam tadi 9 Kalau saya saya itu nggak undang. disalib. Memang Masa Bapak ada nggak ngerti? perbedaan. Memang ada detail-detail Nah, perbedaan antara tulisan, Karena tapi beda, aku benang tanya yang merahnya bener itu, yang mana. ya, tapi benang merahnya itu tidak berubah. Benang merahnya itu adalah sama, bahwa Yesus disalib dan bangkit itu dulu deh. Inti sarinya itu tidak salah, ya, bahwa Yesus dibangkit. Bahkan seorang non-Kristen sendiri yang namanya Flavius Josephus, penulis, mengakui bahwa memang Yesus itu disalib. Oke, Jadi kalau misalnya detailnya yang oke, satu Bapak mengatakan yakini. jam 9, jam 10, itu Pak. adalah detail-detail yang tidak begitu menjadi sesuatu yang kemudian Pak. menyebabkan esensinya itu menjadi berbeda. Sama kayak gini, Ya. ada misalnya orang yang kecelakaan, yang satu mengatakan korbannya 7 orang, yang satu tiba-tiba mengatakan korbannya 9 orang. Bukan berarti kemudian kecelakaan itu tidak terjadi. Iya Bapak. Jadi makanya saya Benar katakan, Bapak. Apa yang Bentar, Bapak bentar, bilang bentar, itu bentar, Mbak. benar. Makanya, Sesuai jadi- keimanan jadi Bapak, keyakinan Bapak itu tolong ini, benar. tolong cara berpikir apa ya, kacamata dari keyakinan Mbak itu jangan disamakan dengan kami. Kalau Mbak Saya itu nggak kan nyamain dikasih Pak, Tuhan udah jelas Yesus. beda dong Beda. Al-Quran sama Lah, Bible. memang beda. Aduh ya beda jauh. Makanya beda. Makanya saya bilang jangan tanya yang disamakan. benar yang mana. Bentar. Kalau Al-Quran Yang tuh saya benar nggak tahu adalah- yang benar yang mana. Pasti Al-Quran seluruhnya benar. Nah kalau Semuanya Bible ini semuanya makanya- benar. semuanya benar. Esensinya benang Oke, merahnya sekarang semuanya saya tanya benar. yang ini Pak. Tidak, Coba tidak. Bapak buka 2 Esensinya Samuel ya, 24 esensinya ayat saya 1 katakan. dan 1 Tawarik 21 ayat 1 Pak. Katanya Apa katanya? semuanya benar ya. Ya, kita Tunggu bicara dulu. Yesus disalib dulu. Katanya. Kita bicara Yesus disalib dulu. Yesus disalib. Nah, Yesus karena disalib. Bapak ngeyel loh, Ada semuanya benar. Saya kasih detail-detail- contoh yang simpel, Ada Pak. detail-detail antara Matius sama Markus yang memang berbeda. Karena saya katakan tadi, itu seperti investigasi jurnalistik. Mereka menyelidiki saksi mata. Mereka menginterview saksi mata. Jadi, tentu saja saksi mata juga punya misalnya pengalaman yang berbeda. Oke, kalau Nah, ya gitu itu, kembali jadi- ke penyalipan. Yang simpelnya, yang benar yang mana, Pak? Iya, penyalib. Yang benar yang Semuanya mana? benar bahwa Yesus disalib. Semuanya benar. Lihat Matius, Pak, saya nggak Markus, nanya. Lukas, Yohanes. Pak, pertanyaan saya sekarang Ya kan, bukan penyalipannya pertanyaan kan saya benar. sekarang bukan Yesus disalib apa enggak, bukan. Saya nggak nanya itu. Oke, Ya. kita sepakat ya, sesuai kesepakatan Bapak. Ya, Bapak oke, Yesus disalib. Yesus disalib. Terus yang saya tanya sekarang, mau Bapak bilang itu pentingkah, nggak pentingkah? Yang saya pastikan, yang benar yang mana, Pak? Yesus yang Yang benar benar itu apanya disalib. maksudnya? Loh, makanya Bapak Jam coba berapa? baca Jam berapa? Bible-nya.
Di Enggak, jam Markus berapa? Jam 15 ayat 3. Kalau mau 25. yang benar Bu, mari kita cari Jam 3. hikmatnya. Mari kita cari Hikmat hikmat. loh. Pak, apa gunanya kitab suci kalau nggak dijadiin Bentar. acuan, Kalau Bapak? Mbak nanya jamnya, jam 3 karena waktu itu sudah menjelang untuk sabar. Itu aja, Jam 3. 3. Berarti Markus salah Nah, ya, ya. jam 9. Boleh tang Enggak salah laptop sini. maksudnya. Dia Berarti menceritakan Markusnya kejadian salah ya. lain. Oh bilang Yang Dava nulis mau jam turun 9 sini. itu Markus loh, bukan saya loh, Pak. Pak, bentar Pak, saya jawab Markus dulu Pak. menceritakan kejadian yang lain. Kejadian lain apanya? Bapak itu nggak pernah baca Bible-nya, Coba baca di situ dia menceritakan apa? Di Markus berapa? Loh, ya, Bapak itu yang Lihat baca. Kok tanya saya Markus berapa? Bapak punya kitab Loh, sucinya makanya. sendiri kok. Kan Anda yang bawa. Ya silakan Nah, aja. Markus 15 ayat 25, silakan dilihat di situ. Yesus disalib jam berapa? Jam 9. Iya, makanya dia Terus di salibnya itu Yohanes adalah jam 19 ayat Halo, 14. Bro Abu. Abu. Yohanes Halo, pasal Bro. 12 Pak ayat Vivo, 14. opung. Iya, Sekarang kan opung. jam 9, Pak. Menghayal Bapak ini jam 12 aja belum disalib loh, Pak. Aduh, Ada jam berapa? mana ada ya. Saya tanya dulu Ini siapa Anda. yang bicara Kenapa sekarang ini? saya masuk berapa kali Kalau lalu Bapak bilang lalu- jawabannya jam 3, berarti Halo. Markus jam 9 Sebentar berarti Pak salah ya, Vivo, Pak, ya? lagi ada pembahasan Pak Vivo. Tunggu. Hadi tadi ya. Saya tadi udah ada di situ Hadi itu bukan mau saya diskusi. Kenapa saya dikeluarkan? Kenapa? Bukan dikeluarkan, tidak ada gambarnya Pak Vivo tadi. Oh, diem, Fo. Saya bilang turun dulu, nanti naik. Tidak ada gambarnya, ini sekarang sudah ada. Aku heran deh sama orang yang punya kitab suci Bible itu. Kan aku tanya yang benar yang mana. Kok ngapain pakai marah gitu loh? Kan wajar karena ini keterangannya beda. Bu, makanya saya ajak, ayo bicara hikmat. Apa hikmatnya itu? Ya tinggal jawab Pak yang benar yang mana. Jam berapa? Kalau Bapak jawab jam 3, berarti jam 3 ya. Coba baca, berarti Markus 15 ayat 25 berarti salah ya di situ bilangnya jam 9 Yesus Tidak ada yang disalib. salah. Hah? Coba kita baca Markus 15 ayat berapa? 25. Markus 15 ayat 25. Kan sesudah hari jam 9 ketika ia disalibkan. Iya, disalibkan memang Jam menurut di 9. Markus ini Coba lihat disalibkan. apalagi Jangan versi masuk, TL. itu kan Maka pada ilmu pukul 9 pagi antropologi. disalibkan. Terus Tapi versi kan lihat BIS dong, penyalipannya ayat itu 32-nya. terjadi pada pukul 9 pagi, Bapak. Tolong matanya dipakai, Pak. Baca kitab suci Iya, rajin, Pak. menurut Markus itu jam 9, tapi kan kemudian di Markus 33 dikatakan pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Lalu terus yang dipertanyakan apa? Salibnya kan di Kan sini sampai jam tulisnya 3 kegelapan penyalipannya itu. jam berapa? Jam 9. Coba Ya, Bapak berarti kan lihat sekarang berlangsung dari Yohanes 19 kalau ayat menurut Markus 14. itu, Bapak, berarti coba menurut lihat Markus itu Yohanes. berlangsung dari jam 9 sampai jam 3. Peristiwanya itu penyiksaan lah ini segala macam itu. Jadi jangan Anda kira kalau penyalipan itu sudah dia dipantek di tiang salibnya. Enggak, prosesinya itu sudah dimulai dari jam 9, tapi jam 3 Yang benar Oh, gimana nih? gitu. Terus yang benar yang mana, Pak? Yang benar yang mana, Pak? Kan semuanya Yang benar benar. jam berapa? Semuanya benar, semua. cuma Anda salah semuanya benar salah sih? memandangnya. Oh iya. Asumsi Gimana ya, coba? kalau asumsi ya, Pak. Bukan Berdasarkan data asumsi, enggak? dalilnya ada. Nah. Dalilnya ada di sini. Lah Mana dalilnya dalilnya? tadi itu jam 9 kata Bapak salah, tak bilangin kok. Loh, Tunjukin. Dalilnya Anda dua-duanya baca benar nggak itu Markus gimana? 15 ayat 33-nya? Udah dibaca nggak semuanya? Baca lah, Pak. Dia tunjukkan dalilnya Loh, dua-duanya ada jam benar itu 12. gimana dalil? Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Lah, Terus lihat, kalau yang Anda saya apa? tanya bukan menyeliputinya, bukan. Penyalipannya itu terjadi jam berapa, Bapak? Kan dibilang di sini di ayat 25 hari jam 9 ketika ia disalibkan. Itu toh? Iya kan? Itu yang Anda tanya kan? Hari jam Bukan. 9 ketika Nggak ia nyambung, disalibkan. Bapak. Kan? Jam berapa Yesus disalib? Simple loh, Pak. Loh itu tadi Bapak ini. dibilang Markus 15:25 Bapak ini hari kayaknya jam 9 pikirannya udah ketika ia ketakutan disalibkan. duluan deh. Jadinya udah jauh mikirnya nggak nyambung jadinya, Pak. Makanya Kan Anda tanya jam berapa Yesus disalibkan. Dalil kita baca dulu. Markus 15 ayat 24. Halo. Makanya Hari jam diletakkan 9 dulu ketika dia esensi disalibkan. salib itu apa sih? Esensi salib lagi. Ya, Pak, makanya Itu kan itu udah dipanggil. menyangkal ego. ya mungkin Bapak nggak bisa baca jam kali ya. Ya Pak, terus kalau yang bawa salibnya Yesus siapa? Aduh. Satu-satu dulu, jelas-jelas dulu. Jadi jamnya itu tadi nggak ada masalah, nggak ada kontradiksi. Tapi Iya. Anda yang salah paham menginterpretasikannya. Loh, kok salah paham? Saya kan cuma baca, saya nggak menafsirkan apa-apa, saya cuma baca. Apa jelas salah paham, Makanya Bu? saya jelaskan. Makanya saya jelaskan. Ini masa perjanjian penjelasan baru. Bapak nggak sesuai Jangan dalil. bicara masalah apa. Loh itu kan mau. Jadi Markus 15:25 jelas hari jam 9 ketika disalibkan. Baca lagi Pak, ke Markus Pak, 33. nggak usah dilayani, Markus Pak. ini.
Pak, Iya, masalahnya nih, Pak. enggak. Bentar, Pak. Kita mengharapkan kita jawaban letakkan itu harus dasar sama dengan pemikiran jawaban dulu. tidak ya. Pak, kita letakkan dasar pemikiran dulu. Sudah saya awali tadi bahwa masalah lahiriah, syariat, materi itu perjanjian lama. Sekarang perjanjian baru. Ngapain bicara-bicara jam, bicara tubuh? Kita bicara esensi, hikmat. Itu salahnya Tapi kalian. ada yang salah satu ya. Dua-duanya tidak mungkin benar kan? Ada yang benar satu itu. Karena duanya beda gitu loh. Loh. Kemungkinan salah satu benar atau Esensi loh. Ini zaman kemungkinan perjanjian salah satu baru. benar. Kita Loh, Pak, harus itu- bicara. Atau dua-duanya yang salah, Pak. Batiniah, hakikat, substansi. Itu Ngomong pembicaraan orang- bahas perjanjian Ada benar. baru. Ngapain kalian bicara perjanjian lama? Ini kan zaman perjanjian baru. Ngapain Katanya tadi kalian berbeda bicara? itu wajar, berbeda itu wajar. Terus giliran Bapak Makanya mengakui ada dilihat perbedaan, esensinya. saya tanya yang benar yang mana, Bapak bilang benar semua. Gimana sih Bapak nih? Mengenai jam Yesus disalib itu udah jelas, tidak ada kontradiksi di Alkitab. Saya sudah jelaskan dari tadi. Jelas kok. Mulai dari Perbedaannya jelas. itu adalah dia berbicara prosesinya itu dimulai dari jam 9. Kami katakan situ disalibkan kan. Markus memandangnya itu prosesinya itu mulai dari dia ditampar, diludahin segala macam, udah dimasukkan dia itu masuk dalam proses penyalipan. Sementara jam 3-nya itu adalah dia disalibkannya itu, dipakunya tuh. Anda yang keliru membacanya, memahaminya. Dengar ya, perdebatan itu ada karena selalu lahiriah, syariat, materi. Kenapa berdebat? Oke. Sambil cooling down ya teman-teman, follow TikTokku ya. Aku baru gabung 2 hari loh di TikTok. Follow ya. Biar aku bisa open cam juga, bisa live ini. Soalnya masih di bawah 1000 followerku ini ya. Iya, teman-teman semua silakan di follow Mbak Natalia supaya dia berhasil untuk dapat followernya. dari tadi iklan dulu ya. Jadi Iya, kembali nggak lagi apa-apa lah, iklan. secara Halo, Alkitab bro, tidak ada kontradiksi mengenai jam penyalipan Yesus. Tapi Mbak Halo, Natalia bro. salah memahami. Mana ini? Oh Vivo, kamu minum obat Ya. dulu sebelum masuk ke dunia diskusi. Minum obat dulu, kesurupan nanti. Enggak betul. Begini kita begini botak Ya. kita frontal. Kalau kau sanggup silakan. Kalau enggak tidur kau. Oh ya. Tapi minum obat sudah kan? Udah minum obat kan? Begini. Sanggup Saya nggak bicara di kalian? Enggak, maksudnya apa? Dengar saya, Oke, dengar nanti saya. suruh bertanya, ayo. Tak suruh bertanya nanti tak jawab pakai Bible lagi. Saya, Quran, Bible. dengar saya bicara. Silakan, Bung, Tadi, silakan, Bung. dengar saya. Dengar saya. Kasih kesempatan bagi saya. Ya. Minum obat dulu. Ya, Minum obat. Silakan Opung. Nah, kalau saya sekarang, saya diskusi sama siapapun harus frontal intinya. Kalau Ya, dia ya. menghalang, kalau dia menghalangi akan tergilas dan dibeter. Kalau dia mau menompang itu terserah masing-masing. Tak ada per. Harus digilas kalau memang dia frontal Iya. Tapi kalau melalui. stroke jangan salahkan aku ya kalau Om Vivo stroke ya. Oke? Enggak, bukan begitu. Saya akan juga stroke nanti. Oke. Karena dari kalimatmu pun sudah mulai getar-getar saya lihat ini. Oke. Apa yang mau kita bahas dengan kau? Terserah yang kamu kuasai apa. Yang kamu kuasai apa. Tunggu dulu, ada kucing di situ. Siapa itu tadi? Ada kucing, usir dulu kucingnya. Siapa itu? Di sop aja, Pung. Ya siapa itu kucingnya itu? Beranak kucing itu kemana itu? Coba Halo. Vivo menguasai. Bang Vivo ini menguasai apa tentang ajaran Yesus? Hah? Apa? Aku di sini dulu ya. Menguasai apa Saya mau tentang Bible? Nanti tak ajarin Pak nanti. Vivo, saya bisa bicara bentar. Jadi Boleh, saya Pak. mau meluruskan framing dari Mbak Natalia yang mengatakan jam penyalipan Yesus itu tidak sesuai antara kitab Markus, Matius, Lukas. Padahal sudah sangat jelas itu. Semua dikatakan jam 3. Hanya memang Markus menceritakan kejadiannya mulai dari jam 9. Tapi di bawahnya di Markus 33 itu jelas dikatakan jam 3. Kegelapan dari jam 12 sampai jam 3. Jadi memang Kegelapannya tuh penyalipannya jam keliru. berapa? Itu kan kegelapannya. Penyalipannya itu Nah, itu penyalipannya itu bener loh di ayatnya itu, coba dilihat deh itu di ayat berapa. Iya. itu. Loh, makanya saya katakan kalau Markus memandang prosesi penyalipan itu sudah dimulai dari dia diludahin, ditampar segala macam. Makanya dikatakan di ayat 22 bahwa Markus 15 ayat 22 kan? Markus 15 ayat 25. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Artinya di situ prosesinya sudah berjalan.
Tapi silakan lanjut ke Markus. Ini Markus yang sama nih ya. Markus 15 ayat 33. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi. Ya udah, nggak ada yang kontradiksi. Ya, clear Kenapa ya itu ya. nggak? Oke, next Kalau topic, di silakan. Yohanes itu sampai jam berapa? Kalau di Yohanes dari jam Pasti 12 Yohanes sampai jam sampai berapa? berapa? Mulainya Itu bukan jam material Yohanes mana mengatakan 9 dibeli loh. di material mana? Kalau Yohanes mulainya bukan jam 9 loh. Suara begini, suara. Saya jawab dulu ada sedikit. Halo, dengar. Iya, iya. Mana suara? Siapa? Oh, Siapa? ya suara. Iya, ya. Silakan Opung. Aduh. Opung Ini ini. Pak Silakan Opung. Pipo. Kenal kau Pak Pipo tidak? Iya, ayo dah. Cepat ayo ngomong. Kenal kau Pak Pipo. Kalau tak dia tahu. Kau kenal enggak? Pak Suara, Tolong- kenal Pak Vivo enggak? Jangan keras-keras ya. Jangan keras-keras saya- kalau sama Vivo dia jantungan orang Yang saya gampang tanya kau kenal kau Pak Pipo tidak? Belum Pung, saya baru gabung di TikTok ini Pung, baru belajar untuk Oke, baik. diskusi Terima kasih Pung. kepada Anda. Kalau Tata kau tanya pasti kenal Pak Pipo. Kalau si Juma kau tanya kenal dia. Kalau kau tanya isu celebes tadi kenal dia itu. Ya? Iya karena Bung, orangnya silakan, Bung. gampang stroke. Orangnya gampang Udah. stroke kalau kalah debat. Fansnya Pak Vivo banyak di bawah, Udah clear hati-hati ya, kita tadi di. ya. Ya, Yohanes itu memang nggak mencatatkan jamnya. Tapi bukan berarti kemudian jadi kontradiksi. Ya, jadi Dengar clear ya itu ya. Apaan yang nggak menceritakan jamnya? Apaan? Suara. Dengar dulu. Lah, saya ya, memang harus diceritakan. Kan nggak harus. Apaan yang nggak Pokoknya diceritain jamnya? Itu aja. Ya pokoknya Jangan Yohanes dulu. menceritakan Wih, jamnya. Loh, Pak, kalau di Yohanes itu malah persiapannya itu lo baru mulai jam 12. Itu pun tulisannya Loh, kira-kira lagi tuh. Coba Loh, lihat iya. tuh Makanya ayatnya. ini kan investigasi jurnalistik. Ini kan bukan sesuatu yang didiktekan. Dari tadi saya ngomong seperti Investigasi itu. jurnalistik ya. Investigasi jurnalistik. berarti- Makanya kitab Lukas berarti itu kitab dimulai suci dengan kalian itu teologi sebenarnya sebagainya. Firman Ini dari pembah- Tuhan apa bukan ya? Pembahasan apa ini, Wi? Berasal Pembahasan dari apa Tuhan Makanya bukan? dengar ya. ini, Wi? Kitab suci itu Bible Kristen itu Berasal terdiri dari dari perjanjian Tuhan lama nggak? perjanjian baru. Iya tahu Perjanjian lah. pertama Berasal dari dari Tuhan. Tuhan Perjanjian nggak? lama itu bisa dengar saya bicara dulu. Satu dulu ini atau Perjanjian tiga lama dulu. itu bahkan menuliskan sejarah bangsa Israel. Kenapa kitab itu disebut menjadi kitab suci? Karena juga mencatat firman Tuhan. Jadi tercatat situ firman Tuhan, tercatat sejarah bangsa Israel. Nah Ya. ya, Jadi karena suci adanya apa firman enggak? Tuhan itu Suci apa menjadikan enggak? itu Bible itu kitab suci apa Suci lah. bukan? Suci jelas ya. suci lah. Berarti 100% suci. benar enggak? Apa aja? 100% benar enggak Ya kan berarti? balik lagi saya katakan tadi investigasi jurnalistik. Suara. Ada Jurnalistik, sejarah bangsa jurnalistik, Israel di Pak. sana. Bagian data Saya cuma tanya, Tapi- berarti kitab suci Anda itu 100% benar apa enggak? Bapak kan ngomong dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Benar lah. Nah, ini Ya, kesempatan bukan, yang ini saya mau benarnya. tanya. Bukan masalah benarnya, tapi kitab itu Loh, menjadi bukan masalah suci. benarnya. Loh, iya, kan saya tadi udah katakan tadi ada diksi-diksi yang berbeda antara Matius dan misalnya si Lukas. Misalnya kalau Anda lihat di Matius berapa itu, ketika ada seorang pemuda nanya kepada Yesus, dia nanya gini, "Guru yang baik, apakah yang saya lakukan?" bla 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 gitu ya. Tapi yang lain dikatakan bukan guru yang baik, tapi guru, perlakuan baik apakah yang saya lakukan? Nah itu kan diksi-diksi seperti itu pasti akan berbeda. Nah kalau Anda itu mengatakan sesuatu yang tidak benar, ya itu kan pemahaman Anda. Tapi makanya saya katakan, Kalau itu nggak apa-apa, jurnalistik, Pak. artinya Pak, begini. kalau itu sih nggak masalah Artinya begini. juga, maknanya Iya, sama, ini masalah Bapak. waktu. Ini masalahnya waktu. Baik, jadi kalau itu nggak masalah waktu udah saya jawab tadi kan, bahwa Oke. baik Markus, Matius, Lukas mengatakan penyalipan mulai diakhiri jam 3. Tapi memang Markus menceritakan mulai dari jam 9. Sementara yang lain menceritakan mulai jam 12 kan. Ya kan nggak masalah. Tapi toh di ujungnya semuanya adalah di jam 3. Ya kan Pak, pandangan masing-masing orang tergantung saksi mata yang dia wawancarai. Suara, kasih kesempatan bagi Pak Vivo bisa. Bisa. Silakan, Pak Vivo. Silakan. Dengar dulu suara, dengar suara. Anda mempersoalkan waktu dan waktu. Menurut kau harus waktu yang tulis Yohanes Markus harus sama. Ya kan begitu perasaanmu kan, begitu yang kau mikir baru firman Tuhan. Dengarkan. Kejadian waktu penalipan itu menjadi gelap matahari. Pak Vivo hajar Pak Suara. Dengarkan baik-baik. Tidak bisa bercahaya. Kenapa matahari tidak bercahaya? Karena yang disalib itu adalah Tuhan. Itu sebabnya matahari tidak bisa menampakkannya karena matahari itu adalah diciptakan. Tengok, faedahnya itu. Lalu dunia di gunung itu terguncang. Bahwa dunia ini tidak dapat melihat bahwa yang disalib itu adalah pencipta.
Itu dari kronologi. Itu sebabnya maka itu terjadi. Soal waktu, dengarkan, waktu mau jam berapapun itu dalam satu hari kejadian, berbagai versi mereka melihat melalui iman mereka. Markus, Matius, Lukas, Markus. Kalau satu itu satu waktu dia lihat, sama-sama melihat, kan tidak mungkin. Dari persisi yang lain dia menuliskannya jam ini. Tidak masalah jamnya. Keadaan penelipan itu, matahari itu tidak dapat bercahaya. Karena apa? Yang disalibkan itu adalah pencipta matahari. Secara dari manusiaannya. Itu berarti yang hebat itu yang menyalibkan ya. Yang hebat yang menyalibkan Tuhan itu hebat. Yang disalib ketakutan, berdoa itu sampai ketakutan yang mau disalib. Doanya ke Tuhan. Dari penelipan itu yang disalibkan adalah fisik manusia. Yesus ketakutan karena dia tahu bahwa yang dihadapannya itu adalah suatu penderitaan yang sangat besar. Masa dia mau disalibkan terus dia ketawa-ketawa? Hahaha, saya menghapus dosa manusia. Kan nggak gitu juga. Aduh, nalar dikit dong, please deh teman-teman. Ya, karena dia manusia. Yesus itu kan manusia yang dituhankan. Ya Pak, wajar takut dia. Karena dia manusia yang dituhankan gitu loh. Ada kan Tuhan yang jadi manusia, gak mungkin ketakutan dia. Tapi karena dia itu posisinya manusia yang dijadikan Tuhan, makanya kata Paulus kisah para rasul itu, ya, bahwasannya begini Yesus harus mati, supaya dia menjadi Tuhan. Jadi Yesus harus diberitakan harus mati supaya dia menjadi Tuhan, supaya. Jadi kalau tidak mati, tidak mungkin jadi Tuhan dia, gitu loh. Dengar tak sedikit dulu saya beritahukan kepada kau karena standar pemikiran bukan sebatas itu. Dengar dulu. Yesus disalibkan di tengah-tengah antara sebelah kanan, ada sebelah kiri, sebelah kanan. Dengarkan baik-baik. Kok di sebelah kanan mengatakan kalau kau sampai di dalam kerajaanmu, ingat saya. Kalau kau disalibkan mau mati, yang disalibkan mau mati. Kenapa yang sebelah kanan mengatakan kalau kau sudah sampai di kerajaanmu, ingat saya, kira-kira apa yang di dalam diri orang yang di sebelah kanan? Kalau kau itu, apakah nalarmu pakai dulu? Berarti yang sebelah kanan mengetahui bahwa dia adalah juru selamat dan Tuhan. Maka yang sebelah kanan, kalau sampai di dalam kerajaanmu, ingat saya. Coba dulu, nalar ini kau pikirkan, keadaan ini, yang di sebelah kiri. Kalau kau sampai di dalam kerajaan, kalau kau anak Tuhan, lepaskan dirimu, lepaskan saya. Iya Pak Pipo. Iya, kata Roma 14:9 itu, Yesus harus mati supaya menjadi Tuhan. Kalau tidak dibunuh, gagal jadi Tuhan dia. Baca itu Roma 14 itu. Tujuan dia dibunuh supaya menjadi Tuhan gitu loh. Yang di sebelah kiri mengatakan, kalau kau Tuhan anak Allah, lepaskan saya. Ini yang di sebelah kanan berpikir, pikiran dan akalnya Tuhannya sebersih seperti kau. Yang di sebelah kanan, kalau kau sampai di dalam kerajaanmu, ingat saya, ini orang yang beriman kepada Yesus. Dua sisi ini membentuk itu. Itu kronologis keadaan itu. Lihat, mana mungkin orang yang mau mati mengatakan yang sudah tersiksa, kalau kau sampai di dalam kerajaanmu, ingat saya. Coba. Karena memang di sebelah pakai dalil. Saya tidak mau dengan ceramahmu. Pakai dalil. Pakai dalil dong, Pak. Dalilnya itu yang jelas itu. Yesus harus mati supaya menjadi Tuhan. Itu dalilnya Roma 14 ayat 9. Jadi sengaja dibunuh supaya menjadi Tuhan gitu loh. Jadi yang dikatakan di sebelah kanan, kalau sampai kau di dalam kerajaanmu, ingat saya, nggak ada dalilnya. Sebelah kanan lagi. Nggak ada dalilnya. Jangan ketawa kamu di dalam penderitaanmu. Ini berarti Yesus tuh sebenarnya dia tahu nggak sih Pak? Dia mau disalib Pak. Dia datang ke dunia sebenarnya dia tuh tahu nggak sih ngapain? Kalau tuh tahu lah. Tahu ya. Tahu ya. Jadi gini. Oh gitu. Yesus itu tahu. Terus kalau dia tahu, dia sebenarnya mau nggak kalau dia disalib? Bukan itu. Yesusnya sendiri mau apa enggak? Dia disalib. Yesus itu tahu bahwa dia akan disalib. Justru karena itulah dia memberi peringatan untuk memperingati perjamuan kudus. Satu-satunya peristiwa Yesus yang diminta dia agar diperingati adalah perjamuan kudus saat kematiannya. Yesus tidak pernah menyatakan memperingati hari kelahirannya, walaupun tidak masalah kalau diperingati. Tapi khusus kematiannya, Yesus meminta supaya diperingati perjamuan kudus. Oke, tapi Yesusnya sendiri berarti mau ya dia disalib ya? Katanya kan Yesus Tuhan, terus
Oh mau. Dia Terus kalau mau ngapain dia ketakutan mau sampai dia berdoa, karena ya betul. Bapa, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Baik, Tapi janganlah saya kasih seperti yang ku analogi, saya kasih analogi, kehendaki, melainkan saya seperti kasih yang kau analogi ya. kehendaki. Ya soalnya Iya, dia cuma utusan, makanya dia pasrah ke Tuhan yang utus dia itu kan. Ada waktu dan enggak kan proses. Anda tanya dia mau disalib Terus dia atau tidak. ketakutan Sekarang saya loh. tanya, ibu mau nggak punya anak? Mau nggak punya anak? Mau lah. Saya tanya dulu, mau nggak proses melahirkannya penuh kesakitan? Ya mau lah. Lah itu sekarang aja ibu mau, tapi ibu takut nggak mengalami proses Tapi kesakitan nggak itu? menghindar Dia Pak. sakit Yesus aja. bolak-balik menghindar loh. Yesus aja berdoa, Loh. ya Bapa sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Terus dia ketakutan, dia berdoa. Lanjutkan Bu, ibu tolong jangan memframing ya. Loh, saya Lanjutkan nggak tadi ayat framing. itu. Pak, Loh, enggak makanya jangan potong-potong ayat. Kemudian dia bilang apa di bawahnya? Tapi kehendak mulai menjadi. lah iya, tapi Itu tidak boleh dong. jadi. Saya nggak motong, Lah iya. Bapak yang nggak dengerin. Makanya Pak, bener kata Oh, Al-Quran, ya enggak. orang kafir itu telinganya ditutup. Saya tadi baca loh Pak, saya Enggak, ngomong sampai selesai loh itu. Karena kelompok Anda ini suka memframing. Jadi Loh kok benar, framing? dia memang Saya tadi udah ketakutan. Matius bacain. 26 jelas tuh ayatnya itu. Dia memang benar Matius ketakutan. 26 jelas itu ayatnya. Berdoa dia, Iya, minta tolong. betul. Dia ketakutan. Dia ketakutan. Ya udah. Karena dia tahu. Karena Katanya dia dia tahu udah penderitaan tahu, yang katanya ada udah dirinya. siap. Lu emang kalau udah siap juga nggak bakalan ketakutan? Ya Gimana kalau sih dia memang nalarnya? Tuhan yang ngapain takut? Nalarnya Bapak itu yang gimana kok bilang nalarnya Loh, saya? itu kan- Ngapain itu dia kan berdoa karena minta saya- dihindari kalau dia memang Karena udah dia tahu? mengetahui siksa. Harusnya Pak Karena dia ya. mengetahui siksa itu. Loh, kalau dia Itu- udah itu tahu kapan dia nggak bakal usah disiksa? takut, dia nggak usah sembunyi-sembunyi berdoa bolak-balik. Iya. Terus sampai Namanya- nyuruh murid-muridnya itu yang punya baju jual dong, beli pedang. Ya ngapain? Pengen melindungi namanya diri. menghadapi siksaan. Namanya menghadapi siksaan Kalau pasti beda Pak takut sama ya. orang mau melahirkan, Emang walaupun emangnya takut dia disalib siap mau- datang ke rumah sakit emangnya dia melahirkan. disalib mau Udah. ketawa-ketawa. Nggak bermutu. Itu loh. nggak Jadi bermutu. tolong Bapak ini nalarnya asumsi tuh loh. agak lurus sedikit. Loh, Ya, tolong nalarnya Bapak agak itu. lurus- Bapak dulu nalarnya sekolah minggu agak nggak sih, lurus Pak? sedikit dalam memahami akidah atau iman orang lain ya. Loh. Nalarnya luruskan sedikit untuk memahami akidah orang lain dan jangan Ada memaksakan. dalilnya. Saya nggak maksa Harus Pak, ada saya tuh tanya dalil. karena pakai dalil. Coba deh Bapak baca Loh, iya. Matius 26 ayat 37. Di situ Yesus sedih, Iya. Kalau kita diskusi Dia bukan super. takut. takut mau Oh, mati. Dia sedih, dia takut sampai Kalau orang mau kemudian melahirkan harus sih nggak dikeluarkan takut, oleh Pak. malaikat. Ini jangan Dia kalau sedih, kita dia takut sampai harus dikeluarkan oleh malaikat. Tapi kelompok Anda sering salah paham mengatakan Yesus takut pada malaikat. Bukan. Dia justru dengan datangnya malaikat, dia tahu bahwa penderitaannya itu benar-benar sangat menyakitkan. Lah kalau Masa dia memang orang tahu tahu dia datang ke tidak dunia, lahir di dunia dan dia akan dibesarkan kemudian mati disalib, kenapa dia harus sembunyi? Tinggal bilang kan, lo kemana aja sih, nggak dari kemarin nyalipin gue kemana Ya, itu aja kan sih lo? maumu. Itu kan maumu. Ya kalau logika dia memang siap disalib Pak. Lah Terus kalau dia siap pertanyaan ngapain dia suka- sembunyi? Suka pertanyaan-pertanyaan Nyuruh konyol murid-muridnya yang beli jual bajunya buat beli pertanyaan pedang. pertanyaan konyol yang nggak perlu dijawab, yang tidak akan mempengaruhi akidah orang Kristen. Mungkin next topik aja deh. Ada yang lebih Ya, cerdas lagi nggak ya? Next topic. Gini Bang. Ya Pak, Andai Bapak kan cukup tidak ada imani aja iblis, deh Pak ya. Andai kan tidak ada iblis, tidak mungkin tempat persembunyiannya Yesus itu ketahuan. Yesus sembunyi, lalu iblis membisikkan ke Yudas. Itu kan ada itu. Ayatnya itu. Dia pergi ke Taman Getsemane. Gantian dong. Dia kan pergi ke Taman Getsemane. Gantian dong. Jadi ya lo bro yang ada di sini, kita bukan anak kecil yang baru lahir, kayak baru lahir kalian semua kayak gini ngomongnya. Iya. Nggak bermakna, nggak ada tujuan, nggak ada fokus. Nggak ada Sebagai dalil tujuan. Bipo. Oh, Ini harus pakai Bang Bang Abdul Adit. Hadid, ini Bibit. sebenarnya nih bisa di record nggak sih? Soalnya aku pengen pengen download gitu. Ini videonya aku kan belum ngerti TikTok juga. Ini video yang ini bisa aku Nggak download bisa, nggak Mbak sih? Yu. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, di YouTube aja. Ada di YouTube, ada live di YouTube itu, Mbak. Oh, live di Ada live di YouTube. YouTube. Ada banyak itu, banyak yang live. YouTube-nya apa? Ada itu? banyak itu. Banyak. Ada banyak ada iya. Banyak Jadi itu. nanti aku minta tolong nanti Ustadz Tahta bantuin aku ya Ustadz ya, yang mana nanti biar aku bisa. Nanti aku bantuin, gampang. Gantian dong, saya suara waras. Oh iya, Nggak, baru- suara waras. Tadi Halo, saya- baru- Kita ngobrol santai aja, nggak usah panas Ya, ya. gantian lah, gantian. tadi sebelum naik ya, sebelum naik saya di komen bilang saya mau ngajak kalian jadi Kristen. Mau nggak jadi Kristen? Jadi Kristen. Oh iya dijawab ya. Buat apaan? Biar apa? Kalau Mengikut enggak, Kristus. kalau Kristennya lebih paham dari saya, Bibelnya saya mau. Jawab dulu, mau nggak? Kalau ada Kristen yang lebih paham Bibel dari saya mau jadi Kristen.
Saya lebih paham dari kau. Kau nggak ngerti Kristen, deh. Lah ya Pak, langsung saya tanya debat, nih, langsung. emang kalau masuk Kristen emang buat apa? Dapat apaan Tunggu sih emang dulu kalau di saya Kristen itu? dulu. Agama Kristen itu membuat orang jadi apa sih memangnya? Ini dia, dengar ya, Matius 40:24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang loh, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Mau nggak mengikut Yesus? Aku udah ngikut Yesus, Pak. Yesus kan berdoanya kepada Tuhan, bukan Bukan. berdoa kepada dirinya sendiri. Di sini nggak ada dibuat berdoa. Nggak ada ditulis berdoa. Nah iya, tapi Setiap secara orang yang mau keseluruhan mengikut coba aku, lihat Yesusnya ngapain. Secara di Bible itu Yesus ngapain aja yang Yesus lakuin, ini Pak. paling spesifik, nggak ada ajakan yang lain. Hanya Yesus yang mengajak seperti ini. Kalau kamu pakai ajaran inti, Pak, ini tak kasih tahu Bible yang benar ya. Kalau kamu ingin ngajarin kami supaya hidup yang kekal menurut Yesus, mengaku Yesus sebagai apa? Hidup yang kekal itu. Ini harus kamu tunjukkan. Karena kita itu ingin keselamatan. Coba, hidup yang kekal mengimani Yesus sebagai utusan atau sebagai Tuhan? Ayo, pakai dalil. Tuhan, Mengimani Yesus sebagai utusan, sebagai inkarnasi Allah, sebagai jalan yang lurus dan Pakai benar. dalil. Pakai dalil. Dia bisa menuju dan bukan cuma sekedar jalan aja, Aduh, dia yang bukan tadi sekedar aja belum debu, dijawab. Langsung pakai dalil. Langsung pakai dalil. Gimana? Bahwa keselamatan itu, hidup yang kekal itu mentuhankan Yesus. Kalau saya pakai dalil, keselamatan itu mengaku Yesus sebagai utusan, banyak, ratusan saya dapat ayatnya itu. Ayo, silakan. mau nggak jadi Sebentar, menuhankan saya mau Yesus? koreksi dulu ya. Kenapa Tidak tidak ada mau menuhankan menuhankan Yesus. Yesus? Coba dijawab, mengapa tidak mau menuhankan Yesus? Apa Ya alasannya? karena hidup yang kekal itu mengaku Yesus sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Memangnya arti Tuhan itu apa sih? Nah itu kan masih muter-muter, takut dia. Orang Kristen kalau perang Dengar, dalil dengar. pakai Bible, nggak mungkin berani. Dalil, dengar. Ayo, hidup yang kekal Yohanes mentuhankan 13 Yesus atau ayat mengaku Yesus, bukan? 13. Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ini langsung ini loh. Mana? Langsung ya. Coba lihat original pertama teksnya, yang lihat saya versi tanggapin. yang lainnya. Yohanes Itu Tuhan 13 maksudnya. ayat 13. Oke, Kamu pertama menyebut itu aku itu, Pak. guru dan Tuhan, Tuhan, dan itu katamu Tuhan itu ya. tepat, sebab memang Oke. akulah guru dan Tuhan. Itu Kenapa Mana nggak hidup yang mau? kekal? Tuhan loh, Pak. mana hidup yang kekalnya di situ? Hidup yang kekalnya mana? Tunggu dulu, arti Tuhan itu apa di dulu. sini? Tunggu dulu. Hmm. Setuju nggak dengan ini? Apanya? Iya, Terjemahan dia yang itu itu. guru dan Yesus Tuhan. sebagai itu- guru dan Dia guru Tuhan. dan Tuhan, setuju aku. Pak, terjemahan yang Setuju. itu ya nggak setuju lah, itu udah dirubah kok. Gimana bisa setuju? Setuju nggak? Nggak Nggak. setuju. Iya, udah dia dirubah. Tuhan, guru dan Tuhan. Tuhan. Setuju. Ya. Bahkan Injil bahasa Arabnya itu Sayyidan di situ. Iya, bahasa Inggrisnya Lord. Ya, Iya. yang mana? Ayat yang mana kita bahas? Ayat yang mana kita Sekarang baca? saya Mana? ganti, Coba, saya bahasa ganti. Inggrisnya Tuhan apa Saya Tuhan? ganti Bahasa biar kalian Inggris. paham. Kamu Jangan menyebut aku guru dan Tuhan. Di Dan situ coba katamu itu original tepat. teksnya, Pak. Original teksnya itu ditulis kurios atau teos. Kalau teos sudah pasti Tuhan, tapi di situ kurios. Yesus mentok cuma kurios, nggak bisa jadi teos. Dengar aja Cuma dulu, jadi Tuhan. saya ganti. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Nah, itu baru Dan betul katamu Tuhan. itu tepat. Sekarang Sebab mana memang dalilnya? akulah guru dan Terus. Tuhan. Sekarang mana dalilnya hidup yang kekal itu mentuhankan Hidup yang Yesus? kekal Mana itu dalilnya? gimana? Dengar Ayo. dulu. Nah, dengar Kamu dulu. menyebut- Dengar dulu terus, tinggal jawab ya Ustadz Tahta ya dia. Kamu itu ya. menyebut aku guru Hidup dan yang Tuhan. kekal Yesus itu Setuju Tuhan, nggak? mana dalilnya? Setuju nggak? Setuju. Kamu itu ditanya hidup yang kekal mentuhankan Yesus mana, malah kemana-mana. Bilang aja tidak mampu. Gitu. Selanjutnya kekalnya di sini. Jikalau Coba. jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu Tuhan. pun wajib saling membasuh kakimu. Kamu mau nggak? Woi, hidup yang kekal mana? Hidup yang kekal mentuhankan Yesus mana? Bapaknya tolong Saling jangan. melayani itu kan kekal loh. Oh, dalilnya mana? Pak, Bapak, aduh Pak, ini Bapak nih, aduh jangan bikin malu orang Kristen dong Pak. Apa? Arti kekal itu Baca apa sih? Alkitab dulu deh, baca Bible-nya. Saya tanya kalian tadi, apa kalian setuju bahwa mau nggak tuh Yesus itu sebagai Tuhan Anda, Tuhan?
Iya, enggak apa-apa. Cuma bilang Tuhan, hai Tuhan tanah, hai Tuhan takur, Tuhan Yesus. Ngapain? Enggak masalah. Nah, Kenapa? esensinya Gimana? Harus ngapain? maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Mau nggak? Suara-suara Ini mana kakinya? Kakinya Yesus tak basuh sama Tuhan. Kaki Mana? sesamamu. Oh iya, Kaki mana? sesamamu. Iya ya nanti Semua manusia. nanti teman saya tak basuh kakinya. Terus mana Mau. hidup yang kekal di situ? Terus hidup Iya. yang kekal mana dalilnya? Iya. Kalau Yesus itu Tuhan Hidup tuh yang kekal mana mana? dalilnya? entah. Weh, burung. Itulah tiketmu. Musim burung-burung kita jualan goreng. Saling melayani manusia itu tiket Jangan Anda kemana-mana. untuk kekal. Setuju? Enggak Mana- sesuai mana dalil. dalilnya? Kalau saya kamu minta berapa ratus dalilnya itu. Hidup yang kekal itu mengimani Yesus sebagai utusan. Minta berapa ratus kan? Iya, minta berapa Saya ratus? tunjukkan itu. sama aku. Ya, caranya ya. Ini masalahnya mau nggak kalian menjadi Iya, mau. Yesus? Mau. Jadi kenapa kalian sangkal itu Yesus Tuhan? Loh, siapa bilang? Oke, Tuhan Yesus, Tuanku, Tuhan tanah. Nah, kayak gimana? Tuhan Udah, takur. Esensinya apa? Jadi Tuhan takur semuanya. Jangankan ke Yesus, ke Tuhan takur aku berani. mereka tidak akan paham kalau ditanya esensi dari kata Tuhan pun di situ nggak akan paham mereka. Jadi gini aja, Udah. kalau mau lihat dalil Yesus adalah Tuhan, lihat Matius 7 ayat 21 sama Wahyu 1 ayat 17. Kemana-mana. Ini saya bacakan Kemana-mana. Wahyu Pak, 1 ayat biar- 17 ya. Bentar Pak, biar Nggak paham apa- Kamu itu bacain semua. Oke, udah silakan. Kamu itu mau nunjukin semuanya kayak apapun. Kalau tidak tahu hidup yang kekal di surga itu ngapain, tidak usah bahas kitab Bible. Percuma. Oh, hidup yang kekal Surga menurut itu Yesus apa tidak sih? tahu. Surga itu apa sih menurut kalian? Di sini itu kan ada surganya. Jadi kalian ini surga gak tahu. Caranya masuk surga gak tahu. Taunya kalian cuma mentuhankan anaknya manusia gitu aja taunya. Mentuankan kan cuma melayani sesama manusia. Apa salahnya? Iya, terus emangnya kenapa Apa kalau salahnya? melayani sesama manusia? Walaupun saya melayani. Ya damai sejahtera loh. Iya, udah. Nah, sekarang hidup yang kekal itu harus mengakui Yesus sebagai apa? Tuhan apa utusan? Tuhan, saya ikuti. Ya, saya pakai dalil, ikuti. pakai dalil ayo. Pakai dalil. Ini tadi 13 Yohanes 13 ya. Gimana bunyinya? Coba. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, oke? Nah, Tuhan, orang nanya Tuhan. Ya kan sama aja kan Tuhan kan Lord. Mana dalilnya hidup yang kekal itu mentuhankan Yesus? Kok Tuhan lagi? Nggak Orang membahas Kristen hidup kan yang kekal. orang Kristen itu kan mentuhankan Yesus. Terus Bapak tadi ngajakin kita supaya ke Kristen, mau apa enggak? Nah, Damai Ustaz Hasan sejahtera. nanya, Kalau gimana bisa kalian- dapat hidup kekal kalau kalau menuhankan Yesus manusia itu mana saling dalilnya? Kalau manusia saling melayani, tidak pasti kekal damai sejahtera. Apalagi Kemana-mana. kok kemana-mana Nah, itu. masih sini kok. Berarti tidak punya ya, nggak punya dalil ya. Hidup yang kekal itu mentuhankan Yesus. Apa itu kekal? Saya nggak ngerti kekal itu apa. Ya, kekal ini berarti setelah kita dari dunia ini ya, tentu saja di akhirat kan nantinya kan hidup yang kekal kan. Dunia apa lagi? Nah, di surga. Oh, Nggak tahu. Hal Surga nggak kerajaan tahu. sorga Akhirat itu, nggak tahu. hal kerajaan sorga itu menurut Tuhan Yesus bukan setelah meninggal dunia loh. Iya, Masa hidup. kerajaan surga menurut Yesus seumpama gadis-gadis 10, yang 5 itu bodoh-bodoh. Iya, Masa hidup. itu surganya. Apa yang mau? Nah, terus caranya masuk ke situ gimana? Ya saling melayani, udah selesai. Ya, pakai dalil coba. Inilah hidup yang kekal bahwa saling melayani. Coba mana? Waduh. Mana dalilnya, Pak? Jangan ngerubah-ngerubah deh, Pak. Kalau mau tahu dalil Yesus adalah Tuhan, baca Matius 7 ayat 21 dan Wahyu 1 ayat 17. Dalilnya Coba baca, mana? baca. Inilah hidup yang Saya kekal baca ya, kalau saya Yesus itu baca. Tuhan. Wahyu 1 ayat 17 saya baca. Ketika Ya. aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya ke atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Sebutan yang awal dan yang akhir itu adalah hanya kepada Tuhan. Itu satu ya, Wahyu 1 ayat 17. Setelah itu lihat Matius 7 ayat 21.
bukan setiap orang yang menyebut aku Tuhan Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Artinya Oke. ada yang Bapak memanggil Yesus atau adalah Yesus di situ yang Tuhan? Yang Tuhan yang mana di Ini situ? bisa. Bapak atau Yesus? Kan oleh kehendak Bapak. Yang menjadi Tuhan yang mana ini? Yesusnya atau Bapaknya? Kan tadi dikatakan mana dalil Yesus adalah Tuhan. Saya udah baca Wahyu 1 ayat 17. Nah, akan tetapi mereka yang mengikuti kehendak Bapa. Nah, sekarang yang saya tanyakan, yang menjadi Tuhan Yesusnya atau Bapaknya? Kan ada dalil nih. Nggak, ntar dulu. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Nah, Bapaknya itu ada di Tuhan mana? aja pun kagak Pertanyaannya. paham. Wahyu 1 ayat 17 dulu. Wahyu 1 ayat 17. Di situ jelas Yesus merujuk dirinya sebagai yang awal dan yang akhir. Yang awal dan yang Yang akhir awal yang adalah mana? Saya nanya, sebutan Yesus untuk dengan Tuhan. ibunya lebih dulu mana muncul di dunia ini? Maria Siapa? dengan Yesus lebih dulu mana munculnya? Eksistensi dia sebagai manusia memang Maria, tapi Yesus juga mengatakan Nah, aku sudah ada makanya. sebelum Abraham ada. Nah, Aku sudah saya- ada sebelum Abraham Oke, ada. oke. Kata Yesus loh. Oke, saya juga berani pakai dalil Islam Al-Quran. Tahta ada sebelum dunia ada. Sebelum dunia langit Sebentar, bumi sebentar. ada. Berani Terus kan? Bahwa kalau Loh, ini kan udah jadi Melkisedek yang gimana? Melkisedek. Yesus kan sudah berkata sebelum Abraham ada, aku sudah Melkisedek itu ada. kan juga tidak Artinya- berawal dan juga hidupnya tidak artinya- berkesudahan, iya, itu Pak. Berarti Melkisedek. Melkisedek Nggak apa-apa, Tuhan juga dong. Melkisedek. Tuhan Betul, juga berarti Melkisedek dia. itu Melkisedek itu ada yang percaya bahwa itu sebenarnya adalah perwujudan Yesus dalam perjanjian lama, walaupun tidak ada perjanjian itunya ya, Berarti penjelasan secara Melkisedek jelas itu ya. Tuhan juga ya? Sudah Melkisedek nggak dibilang pernah perwujudan Yesus dalam perjanjian lama, dia adalah imam untuk selama-lamanya. Oh, Ya, jadi- gitu. Jadi balik dulu Jadi yang Bapak awal dan yang menuhankan akhir. Melkisedek juga. Nggak perlu, Melkisedek kan tidak cukup Yesus pernah aja. mengajak manusia untuk damai sejahtera. Hanya Yesus yang mengajak manusia damai sejahtera. Iya, betul. Melkisedek nggak ada. Betul. Nggak ada. Jadi Soalnya tadi Bapak bilang yang awal dan akhir itu hanya Tuhan. Nah ini Melkisedek juga loh. ini adalah korelasi antara perjanjian lama sama perjanjian baru. Perjanjian Korelasi lama, antara Yahweh asumsi men- gitu maksudnya. Yahweh menyebut dirinya adalah yang awal dan yang akhir perjanjian lama. Yesus kamu mengatakan dirinya sekarang adalah gini. yang awal dan yang akhir. Artinya kalau A sama dengan B dan A sama dengan C, artinya A sama dengan C. Itu logika sederhana matematikanya. Jadi Kamu gak Yesus paham, mengatakan- kamu. Gini loh. Kristen itu mau pakai dalil manapun, mudah kami jawab. Coba kamu baca itu di dalam Amsal 8:27. Bahwa Salomo ada sebelum dunia ada juga. Salomo itu. Coba itu baca bukan Amsal Salomo, 8:27. itu bukan Salomo, itu hikmat itu. Hikmat sudah ada. Itu bukan berbicara Coba baca tentang dulu, Salomo. baca dulu, baca. Saya udah baca itu di sarapan pagi. Itu udahlah, itu udah pertanyaan klasik itu. Baca dulu itu, baca. Bukan Salomo itu bicara tentang hikmat. Sama seperti Anda yang dulu ciptakan adalah pena. Ya. Jadi kembali lagi ini. Yesus mengatakan dia adalah yang awal dan yang akhir. Yang awal dan yang akhir. Yang awal gimana? Awal gimana? Oh dunia ini ada, Yesus belum ada kok. Bahkan dengan Lah. ibunya, lebih dulu ibunya. Sebagai Ayo, gimana? manusia memang Iya, dia walaupun lahir saya, manusia. walaupun Tapi saya sebelum dilahirkan sudah ada di Lauhul Mahfud. Sebelum dunia ada. Dalilnya dalam Al-Quran. Wa ma min ghaibatin fis samai wal ardi illa fi kitabim mubin. Dia ada sebelum Abraham ada. Yang penting saya pakai dalil. Tanpa ada sebelum dunia ada. Tanpa ada sebelum dunia ada. Ada kresek-kresek, ada yang kresek-kresek. Dia itu dilahirkan oleh ibunya supaya Anda semua paham. Ya, Oke, Yesus. Jadi, Itu dilahirkan siapa? pokoknya Yesus dilahirkan kamu siapa? Maria itu hanya sebagai Oke. wadah Tuhan untuk Loh. inkarnasi jadi manusia. Walaupun Kalau ibu Tuhan saya Tuhan wadah. nggak fokus. Kalau Tuhan Ibu mau saya wadah juga. Kalau Tuhan mau dia juga Ibu bisa saya dengan Maria wadah. Ya. Sama. Ibuku juga wadahku. Yahweh itu meminjam Maria sebagai wadah untuk munculnya dia Jadi pinjam. sebagai Wih, manusia. gimana? Kapan nih? Di mana dalilnya Yahweh pinjam ke Maria? Mana dalilnya? Roh Kudus Maria, kan? saya Roh Kudus pinjam kan? rahimmu ya. Ada nggak? Roh Kudus. Udah ada jelas-jelas itu Roh Kudus. Roh Kudus kemudian Iya. Iya, mana dalilnya Yahweh itu datang ke Maria minjam dalam rahimnya rahim? Maria. Ayo. Roh Kudus Di itu mana dalilnya Yahweh datang ke Maria minjam rahim? Ayo. Ya, Roh Kudus itu dari Roh Kudus. Tambah Roh lucu. Kudus. Baca Roh Kudus. Terus mana dalilnya Tuhan itu tiba-tiba berubah? Yang dulunya Tuhan yang disembah Yohanes 1 ayat Abraham. 1. Yohanes 1 ayat 1.
Apa? Yohanes 1:1 jelas kan? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman Pada itu adalah mulanya Allah. firman. Hei, coba saya nanya. Jelas. Pada Jadi mulanya firman kami suara. itu punya Suaranya siapa? kami itu punya iman, kami itu punya Eh, iman yang tidak pada ditunda dan mulanya tidak firman. kami- Firmannya siapa? Kami memahami ada di Alkitab, tapi kelompok Anda tidak puas. Anda itu Bang, menurut bang, pembenaran. Itu Bang, yang gini jadi bang, masalah. jangan nyerocos bang. Pada mulanya firman. Firmannya siapa? Oh iya ya. Firmannya siapa? Suara Bapak nggak bisa kedengaran sama dia. Bapak. Pada mulanya firman. Firmannya siapa ini? Ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Halo Abu. Gimana sih? Silakan. Nggak kedengaran Pak. Halo Abu. Nggak kedengaran. Abu. Halo. Vivo. Om Vivo kalau begini. belum minum obat jangan ngomong. Nanti pingsan. Abu. Suara Iya, saya kan bagus. dari Suara dulu saya bagus Tuhan Abu. itu ngadain perjanjian sama Abu, Abraham halo, tuh halo, turun-temurun Abu. loh, Halo, sampai saudaraku keturunan-keturunannya Abu. loh. Saudaraku Jangan Abu. dia nggak tahu tuh perjanjiannya Halo. apa tuh Abraham kepada keturunan-keturunan. Halo Abu. Nah, Mana ini? Perjanjian Host. Allah itu kan Mana? kepada lagi Abraham. datang. Abu. Nggak kedengaran Pak. Apa, Bu? Enggak, halo Abu. Halo. Sebenarnya Apa sih? Om Halo, Vivo Abu, ini- Abu, Om halo. Vivo. Ini tak kasih tahu ya. Sebenarnya Om Vivo itu Diam kau dulu. duduk di kursi roda, tadi kursi Diam goyang. kau dulu. Kau picit dan kerdil. Sambil Makan pinang pinang dengan piring. Enggak. Kau tidak apa-apa, ada apa-apanya Pak Pibu tentang Bibel. Nanti saya blender kau sekalian, saya blender. Ini tak kasih Saya pinang blender dengan kau. kiri,